Shalom. Puji Tuhan, kita kembali bertemu di dalam sharing firman Tuhan. Sesuatu yang menarik hari-hari ini yang itu menjadi banyak pertanyaan atau banyak yang gelisah ketika melakukannya. Nah, topik kita hari ini adalah dari tanganmu lah Tuhan persembahanku. Hari ini kita belajar bersama-sama tentang persembahan. Puji Tuhan, hampir belasan tahun lebih ketika saya mendapatkan kebenaran ini, maka ada satu terobosan, ada satu breakthrough di dalam diri saya. Dan ketika saya sampaikan firman ini kepada banyak orang, mereka juga berkata, ada satu terobosan, ada satu breakthrough di mana mereka tidak lagi bertanya-tanya, tidak lagi berhati-hati dalam konotasi negatif untuk membawa persembahannya kepada Tuhan. Sebab itu mari, biarlah firman Tuhan ini itu jadi berkat bagi kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat apa yang Tuhan percayakan, berkat-berkat yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kalau Tuhan mempercayakannya, karena kami percaya ada satu maksud, ada satu rencana Tuhan yang indah. Sebab itu Tuhan, mari untuk kami lebih lagi mengerti urapi Tuhan. Pengurapan mula yang membuat kami mengerti, pengurapan mula yang membuat kami boleh hidup tinggal dalam firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dan bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini, kami juga dimerdekakan. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita buka pembacaan kita dari 1 Tawarik pasal yang ke-29. Kita akan membaca dari ayat 14 sampai ayat yang ke-18. 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini, siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan mula sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Ayat yang ke-15. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Ayat yang ke-16. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri, dan punya mula segala-galanya. Ayat yang ke-17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kau lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ayat yang ke-18. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, latar belakang daripada ayat pembacaan kita ini adalah satu kerinduan hati Daud untuk bisa dekat dengan Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan Daud, ia pindahkan tabut Tuhan ke Yerusalem. Di dalam perjanjian lama, kalau kita belajar, siapakah yang boleh dekat dengan Tuhan? Kalau kita lihat kemah Musa, ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Maka siapakah yang boleh masuk di halaman? Kita sering nyanyikan lagu itu. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Semua orang-orang Israel bisa masuk ke halaman. Tetapi siapakah yang boleh masuk ke ruang kudus, ruang maha kudus? Yang boleh masuk ke ruang kudus adalah imam. Dari 12 suku yang ada di Israel, maka dipilih Tuhan, suku Lewi lah yang jadi imam. Siapa yang bisa masuk ruang maha kudus?
Itu hanya imam besar yang pada waktu itu dijabat oleh Harun dan anak-anaknya. Dan memasuki ruang Maha Kudus hanya 1 kali 1 tahun. Yaitu pada waktu hari raya Yom Kippur, hari raya pendamaian. Nah, Daud itu adalah suku Yehuda. Dia tidak bisa dekat dengan Tuhan. Arti kata imam, Kohen, itu adalah yang dapat ditarik mendekat kepada Tuhan. Sebab itu latar belakang pembacaan kita tadi ada satu kerinduan di hati Daud untuk bisa dekat dengan Tuhan. Nah, itu ada di dalam Mazmur 65 ayat yang keempat. Dikatakan demikian firman Tuhan. Mazmur 65 ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Ini adalah perkataan daripada Daud. Dia berkata, berbahagialah orang yang kau pilih, yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Dia begitu rindu, tapi dia tahu dia tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Sebab itu kalau kita melihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7, ketika Daud menyelesaikan istananya, sementara dia lihat tabut Tuhan tinggal di bawah tenda, maka Daud rindu membangun rumah untuk Tuhan. Dan kalau kita lihat di 2 Samuel 7 ayat 13, maka Tuhan memilih Salomo untuk membangun rumah bagi dia. Ada beberapa persiapan atau beberapa langkah-langkah yang dipesankan Daud kepada Salomo. Itu dicatat dalam 1 Tawarik 22 ayat 11 sampai 16. Bagaimana langkah-langkah untuk membangun rumah Tuhan? Yang pertama adalah penyertaan Tuhan. Yang kedua dibutuhkan akal budi dan pengertian. Yang ketiga setia kepada ketetapan-ketetapan dan hukum yang diperintahkan Tuhan. Yang keempat, pesan Tuhan kepada Salomo, kuatkan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan tawar hati. Yang kelima, mulailah bekerja. Mari kita lihat dari pembacaan kita tadi di dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-18. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-18. Ada satu kalimat yang merupakan doa daripada Daud. Dia katakan, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu. Itu doa Daud kepada Tuhan. Nah, pertanyaan yang muncul, kecenderungan hati yang bagaimana? Kalau kita lihat ayat 17, 1 Tawarik 29 ayat 17, kecenderungan hati yang bagaimana? Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sekarang umatmu yang di sini telah kau lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Jadi kecenderungan hati yang dituliskan di ayat 18 itu adalah memberikan persembahan dengan ikhlas, sukarela dan sukacita. Nah, mari kita lihat apa arti ikhlas. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikhlas itu artinya bersih hati, tulus hati, jujur. Lalu apa artinya sukarela? Sukarela artinya dengan kemauan sendiri, dengan rela hati, atas kehendak sendiri. Lalu apa artinya sukacita? Sukacita artinya girang hati. Nah, kita lihat 2 kali dituliskan di 1 Tawarik 29 ayat 14 ayat 16 kalimat ini. Dari tanganmu lah persembahan yang kami berikan. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Ini satu perkataan yang hari ini harus kita taruh di hati kita. Supaya apa? Supaya kita merdeka. Saat kita memberikan persembahan, kita bisa merdeka. Dari tanganmu lah persembahan yang kami berikan. Semua persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu datang dari tangan Tuhan.
Ada apa dengan tangan Tuhan? Di dalam tangan Tuhan ada kekuatan dan kejayaan. Di dalam tangan Tuhan ada kuasa untuk membesarkan dan mengokohkan segalanya. Dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat 17 dan ayat yang ke-18 saya baca. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah, mari kita lihat sebentar tentang kekayaan. Di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Amsal 10 ayat yang ke-4. Dikatakan bahwa orang rajin itu akan menjadi kaya. Dan Amsal 10 ayat yang ke-22. Amsal 10 ayat yang ke-22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bahkan ada satu ayat lagi, Amsal 11 ayat yang ke-24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kalau kita lihat dari 3 ayat ini, bagaimana supaya kita menjadi kaya? Yang pertama, Amsal 10 ayat yang ke-4, kita harus rajin. Yang kedua, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Yang ketiga, yaitu orang yang menyebar harta, orang yang suka membagi-bagikan, orang yang suka memberi. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita termasuk orang yang rajin bekerja? Apakah kita termasuk orang yang diberkati Tuhan? Apakah kita termasuk orang yang suka membagi-bagikan atau memberi? Mari kita melihat prinsip memberi. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ayat 10. Ini adalah prinsip memberi atau menabur. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 9. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenapa susah bagi kita untuk menabur? Kenapa susah bagi kita untuk memberikan persembahan? Sebab dalam benak pikiran kita, kalau kita menabur, kalau kita memberi, maka ada sesuatu yang kurang. Atau ada orang yang bertanya begini, apa yang mau ku tabur? Apa yang mau ku beri? Padahal jelas Alkitab yang kita baca tadi, 2 Korintus 9 ayat yang ke-10 dikatakan dengan jelas, Tuhan menyediakan benih bagi orang yang menabur. Tuhan menyediakan benih bagi si penabur. Jadi sebenarnya yang harus kita pikirkan bukan benih yang mau kita tabur, tapi apakah hati kita memiliki kerinduan untuk menabur, untuk memberi, untuk membawa persembahan itu. Karena Tuhanlah
yang menyediakannya. Nah, ada satu perkataan bijak yang ini sering sekali diucapkan. Aku tetap menyekop keluar, tapi Tuhan tetap menyekop ke dalam. Jadi kita memberi, menyekop keluar, tapi Tuhan tetap menyekop ke dalam. Sebanyak-banyaknya yang kita beri keluar, Tuhan memberikannya lebih banyak kepada kita. Jadi perbedaannya adalah sekop Tuhan jauh lebih besar daripada sekop kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ada sesuatu yang hari-hari ini itu merupakan tanda-tanda akhir zaman. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, di ayat yang pertama muncul masa-masa yang sukar. Akhirnya karakter manusia di ayat yang kedua, 2 Timotius pasal yang ketiga, orang itu mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Uang tidak ada yang salah Bapak Ibu, tapi ketika kita mencintai uang, maka 1 Timotius 6 ayat yang 10 itu disebutkan akar segala kejahatan. Kalau seseorang sudah mencintai uang, maka orang itu tidak akan pernah puas dengan uang. Dan itulah yang dituliskan Salomo dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9. Orang yang cinta uang tidak akan pernah puas dengan uang. Dan akhirnya dia diperbudak oleh uang. Akhirnya dia menjadi hamba uang. Dalam Matius 6 ayat yang ke-24 dikatakan, engkau tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Pilih apakah engkau mengabdi kepada Allah atau kepada Mamon. Kalau orang sudah jadi hamba uang, maka ada satu karakter. Orang itu menghemat luar biasa, bahkan jadi kikir, pelit. Dan akhirnya orang itu akan selalu kekurangan. Amsal 11 ayat 24, orang yang kikir itu selalu kekurangan. Dan kalau dia mengalami ini, dia akan mengejar harta, terus mengejar harta, terus mengejar harta. Akhirnya jadilah dia serakah. Akhirnya jadilah dia tamak. Dan orang ini dikategorikan dalam Kolose 3:5, orang yang menjadi penyembah berhala. Dan orang yang menyembah berhala tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Sebaliknya kalau kita lihat orang itu cinta Tuhan, maka orang yang cinta Tuhan memiliki rasa cukup di dalam dirinya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6, dia merasakan cukup dan selalu cukup. Dan orang kalau sudah cukup dalam hidupnya, dia punya prinsip mencukupkan apa yang ada pada dia, yaitu berpada. Ibrani 13 ayat yang ke-5 berkata, hiduplah dari apa yang ada. Dan inilah ciri-ciri hamba-hamba Tuhan. Nah, kalau kita jadi hamba Tuhan, maka kita akan menyebar harta, suka menabur. Seperti yang kita baca tadi Amsal 11 ayat yang ke-24. Dan orang yang suka menabur, dia akan bertambah kaya di hadapan Tuhan. Dan orang yang suka menabur inilah, Efesus 5 ayat yang ke-5 dikatakan, mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau diberkati Tuhan? Berapa banyak Bapak Ibu yang mau ada hidup dalam kerajaan Allah? Sebab orang yang hidup dalam kerajaan Allah, orang yang tetap kuat di tengah-tengah masa sukar. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah, orang yang tidak akan digoncangkan dengan apapun. Ayo mari Bapak Ibu, ambil satu pengertian yang baru. Bahwa waktu kita memberi, waktu kita membawa persembahan kepada Tuhan, itu kita peroleh dari tangan Tuhan. Dari tangan Tuhanlah persembahan yang kita berikan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar. Meteraikan Tuhan, kiranya Engkau mengubah paradigma kami. Ketika kami akan memberi, maka yang seharusnya kami dahulukan adalah apakah kami memiliki hati memberi, bukan apa yang mau kami beri. Dan kami percaya Allah yang kami sembah tidak pernah ingkar janji. Engkau yang menyediakan, benih akan kami tabur. Dan ketika kami akan membawa persembahan, kami tahu semuanya itu dari tangan Tuhan. Dan karena itu dari tangan Tuhan, penuhlah sukacita dalam diri kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.